Assalamualaikum Sobat Cicit Cuit Channel, jumpa lagi dengan saya narator Cicit Cuit Channel. Apa kabarnya Sobat Cicit Cuit? Semoga hari ini, Anda semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Cicit Cuit, kali ini kita akan membahas tentang takwil kalimat Allah. Namun sebelum melanjutkan, seperti biasa, jangan lupa beri support kami, dengan cara menekan tombol like, tombol subscribe, dan tombol share, agar channel kami makin berkembang. Baiklah Sobat Cicit Cuit Channel, mari kita mulai pembahasannya. Takwil kalimat Allah. Allah adalah alam, nama, yang ditujukan kepada Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Tinggi. Menurut suatu pendapat Allah adalah Ismul Azam karena dia memiliki semua sifat, seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya. Artinya, dialah Allah yang tiada Tuhan, yang berhak disembah, selain dia yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan, yang berhak disembah, selain dia, Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang Maha memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbihlah kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Hasr ayat 22, 23, 24. Semua asma lainnya dianggap sebagai sifatnya, seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya, artinya Allah mempunyai Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Allah berfirman, artinya, katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kalian seru, dia mempunyai Asmaul Husna. Quran Surat Al-Isra, ayat 110. Di dalam kitab Sahihain disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, artinya, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, yaitu 100 kurang 1, barang siapa menghitungnya menghafalnya, niscaya masuk surga. Hal seperti itu disebutkan pula di dalam riwayat Imam Turmuzi dan Ibnu Majah, hanya di antara kedua riwayat terdapat perbedaan mengenai tambahan dan pengurangan lafaz. Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya menyebutkan dari sebagian mereka bahwa Allah mempunyai 5.000 isim, nama, 1.000 nama terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih, 1.000 terdapat di dalam kitab Taurat, 1.000 di dalam kitab Injil, 1.000 di dalam Zabur, dan yang 1.000 lagi di dalam Lauh Mahfuz. Allah adalah isim yang tidak dimiliki oleh selain Allah sendiri yang Maha Agung lagi Maha Tinggi. Karena itu, maka dalam bahasa Arab tidak terdapat istikak, bentuk asal, dari fiilnya. Segolongan kalangan ahli nahwu ada yang berpendapat bahwa lafaz Allah merupakan isim jamid yang tidak mempunyai istikak. Pendapat ini dinukil oleh Al-Qurtubi dari sejumlah ulama antara lain Imam Syafi'i, Al-Hatabi, Imamul Haramain, Imam Ghazali, dan lain-lainnya. Diriwayatkan dari Imam Khalil dan Imam Sibawai bahwa huruf alif dan lem yang ada padanya merupakan lazimah. Imam Hatabi mengatakan, tidakkah kamu melihat bahwa kamu katakan, Ya Allah, tetapi kamu tidak dapat mengatakan, Ya Ar-Rahman. Seandainya huruf alif dan lem ini bukan berasal dari lafaz itu sendiri, niscaya tidak boleh memasukkan huruf nida pada alif dan lem. Menurut pendapat yang lain, lafaz Allah mempunyai akar kata sendiri, dan mereka berpendapat demikian berpegang kepada ucapan seorang penyair, Robah Ibnul Ajai, yaitu, artinya, hanya milik Allah lah semua kebaikan yang dilahirkan oleh budak-budak perempuan penyanyi yang bersuara merdu itu, mereka bertasbih dan beristirja, karena menganggap sebagai dewa, penolong. Penyair menjelaskan bentuk masdarnya yaitu ta'aluh, berasal dari fi'aliha yalahu ilahah dan ta'aluhan. Sebagaimana pula yang telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dia membaca firman-Nya dalam surat Al-A'raf, ayat 127, dengan bacaan seperti berikut, artinya, tidak dan meninggalkanmu serta menganggapmu sebagai Tuhan lagi. Dikatakan demikian karena Fir'aun disembah, sedangkan dia sendiri tidak menyembah. Hal yang sama dikatakan pula oleh Mujahid dan yang lainnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa lafaz Allah mempunyai istikak berdalilkan firman-Nya, artinya, dan dialah Allah yang disembah baik di langit maupun di bumi. Quran Surat Al-An'am ayat 3. Sebagaimana pula yang terdapat di dalam firman-Nya yang lain, yaitu, artinya, dan dialah Tuhan, yang disembah di langit dan Tuhan, yang disembah di bumi. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 84.
Imam Sibawayh menukil dari Imam Khalil bahwa asal lafaz Allah adalah ilohun berwazan fialun, kemudian dimasukkan alif dan lem sebagai ganti hamzah hingga jadilah Allah. Imam Sibawayh mengatakan, perihalnya semisal dengan lafaz nasun, bentuk asalnya adalah unasun. Menurut pendapat yang lain, asal lafaz Allah ialah lahun, kemudian masuklah alif dan lem untuk mengagungkan, hingga jadilah Allah. Pendapat inilah yang dipilih oleh Imam Sibawayh. Menurut Al-Qurtubi, Fatuzuni memakai huruf H artinya, menggodaku dengan seenaknya. Al-Kisai dan Al-Farah mengatakan bahwa bentuk asalnya adalah ilahun, kemudian mereka membuang hamzah dan memasukkan alif lem, lalu mereka mengidgham, memasukkan lem pertama kepada lem kedua hingga jadilah Allah, seperti yang terdapat di dalam bacaan Al-Hasan terhadap firman-Nya, Lakinahu Allahu Rabbi, bentuk asalnya ialah lakin ana, yakni, tetapi aku. Al-Qurtubi mengatakan, selanjutnya dikatakan bahwa lafaz Allah berasal dari walaha yang artinya bingung, karena al-wala artinya hilangnya akal. Dikatakan rajulun walihun dan imra'atun walha atau mauluha artinya, bila mana dia dikirim ke padang pasir. Allah tentang membingungkan mereka dalam memikirkan hakikat sifatnya. Berdasarkan pengertian ini berarti bentuk asalnya adalah wilahun, kemudian huruf wawu diganti dengan hamzah, sebagaimana dikatakan oleh mereka wisyahun menjadi isyahun, dan wisadah menjadi isadah. Ar-Razi mengatakan, bentuk asalnya adalah alitu ilafidan yang artinya, aku tinggal di tempat si fulan, dengan kata lain, akal manusia tidak akan tenang kecuali dengan berzikir mengingatnya. Roh tidak akan gembira kecuali dengan makrifat kepadanya, karena dialah yang maha sempurna secara mutlak, bukan yang lainnya. Allah telah berfirman, artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd, ayat 28. Ar-Razi mengatakan, menurut pendapat yang lain berasal dari lahayayuhu yang artinya, bila terhalang. Menurut pendapat lainnya lagi berasal dari alihal fasilu, artinya, anak unta itu merindukan induknya. Makna yang dimaksud ialah bahwa semua hamba rindu dan gandrung kepadanya dengan bertadaru merendahkan diri kepadanya dalam setiap keadaan. Menurut pendapat lain, lafaz Allah berasal dari alihar rajula yalahu, dikatakan demikian bila dia merasa terkejut terhadap suatu peristiwa yang menimpa dirinya, kemudian dilindungi. Yang melindungi semua makhluk dari segala mara bahaya adalah Allah, seperti yang dinyatakan di dalam firman-Nya, artinya, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azab-Nya. Quran Surat Al-Mu'minun, ayat 88. Dialah yang memberi nikmat, seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya, artinya, dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka dari Allah lah datangnya. Quran Surat An-Nahl ayat 53. Dialah yang memberi makan, seperti yang dinyatakan di dalam firman-Nya, artinya, dia memberi makan dan tidak diberi makan. Quran Surat Al-An'am ayat 14. Dialah yang mengadakan segala sesuatu, seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya, artinya, katakanlah, segala sesuatu dari sisi Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 78. Ar-Razi sendiri memilih pendapat yang mengatakan bahwa lafaz Allah adalah isim yang tidak bermustaq sama sekali. Hal ini merupakan pendapat Imam Khalil dan Imam Sibawayh serta kebanyakan ulama usul dan ulama fikih. Kemudian Ar-Razi mengemukakan dalil yang memperkuat pendapatnya itu dengan berbagai alasan, antara lain ialah, seandainya lafaz Allah mempunyai istikak, niscaya maknanya dimiliki pula oleh selainnya yang banyak jumlahnya. Alasan lainnya ialah bahwa semua nama disebut sebagai sifat untuknya. Misalnya dikatakan Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, raja, lagi maha suci. Hal ini menunjukkan bahwa lafaz Allah tidak bermustaq. Ar-Razi mengatakan mengenai firman-Nya yang mengatakan artinya, yang maha perkasa lagi maha terpuji yaitu Allah. Quran Surat Ibrahim ayat 1. Menurut qiraah yang membaca jar lafaz Allah, hal ini dianggap termasuk ke dalam bab ataf bayan. Alasan lainnya ialah berdasarkan firman Allah. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia, yang patut disembah? Quran Surat Maryam, ayat 65. Akan tetapi, berpegang kepada dalil tersebut untuk menunjukkan bahwa lafaz Allah, merupakan isim jamid yang tak bermustaq masih perlu dipertimbangkan. Ar-Razi meriwayatkan dari sebagian ulama bahwa nama Allah berasal dari bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Kemudian Ar-Razi menilai pendapat ini lemah, dan memang menurutnya pantas dinilai lemah.
Ar-Razi pada mulanya meriwayatkan pendapat ini, kemudian ia mengatakan perlu diketahui bahwa semua makhluk itu terbagi menjadi dua, yaitu orang-orang yang sampai ke tepi pantai lautan makrifat serta orang-orang yang tersesat di dalam kegelapan kebingungan dan sahara kebodohan, seakan-akan mereka dalam keadaan hilang akal dan rohnya. Orang-orang yang sampai kepada makrifat berarti telah sampai ke haribaan cahaya Allah dan kemahaluasan sifat yang maha agung lagi maha terpuji, akhirnya mereka tenggelam ke dalam sifat as-samad lebur ke dalam sifat fat atau sa. Maka terbuktilah bahwa setiap makhluk kebingungan untuk sampai kepada tingkat makrifat kepadanya. Diriwayatkan dari Khalil Ibnu Ahmad dinamakan Allah karena semua makhluk mempertuhankannya. Menurut pendapat lain, lafaz Allah, mustaq dari makna irtifa, tinggi, orang-orang Arab mengatakan lahat terhadap sesuatu yang tinggi. Mereka mengatakan lahat yakni telah meninggi bila matahari terbit. Menurut pendapat lainnya lagi, lafaz Allah, berasal dari kata alihar rajulu, yakni, bila lelaki tersebut beribadah, dikatakan ta'allaha bila dia melakukan ibadah. Ibnu Abbas membacakan firman-Nya, wa yazaraka wa ilahatuka, dengan kata lain bentuk asalnya adalah ilahun, kemudian hamzahnya dibuang yang merupakan fa kalimah. Setelah dimasuki alif lem, maka bertemulah dua huruf lem, yaitu ain fi dan lem zaidah. Selanjutnya lem pertama diidghamkan kepada lem kedua, hingga keduanya secara lafzi menjadi satu lem yang ditasydidkan, kemudian ditafhimkan karena tujuan mengagungkan, hingga jadilah Allah. Pengertian kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim keduanya merupakan isim yang berakar dari bentuk masdar Ar-Rahman dengan maksud mubalagah, lafaz Ar-Rahman lebih balik kuat daripada lafaz Ar-Rahim. Di dalam ungkapan Ibnu Jarir terkandung pengertian yang menunjukkan adanya riwayat yang menyatakan kesepakatan ulama atas hal ini. Di dalam kitab tafsir sebagian ulama salaf terdapat keterangan yang menunjukkan kepada pengertian tersebut, seperti yang telah disebutkan di dalam asar mengenai kisah Nabi Isa. Disebutkan bahwa dia pernah mengatakan, Ar-Rahman artinya yang maha pemurah di dunia dan di akhirat, sedangkan Ar-Rahim artinya yang maha penyayang di akhirat. Sebagian di antara mereka ulama ada yang menduga bahwa lafaz ini tidak bermustaq, karena seandainya bermustaq, niscaya tidak dihubungkan dengan sebutan subjek yang dibelas kasihani, dan Allah telah berfirman, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang beriman, Quran Surat Al-Ahzab, ayat 43. Ibnul Anbari di dalam kitab As-Zahir meriwayatkan dari Al-Mubarak, bahwa Ar-Rahman adalah nama Ibrani, bukan nama Arab. Dan Abu Ishaq Az-Zujaji di dalam kitab Ma'ani Al-Quran, bahwa Ahmad bin Yahya mengatakan Ar-Rahim adalah nama Arab, dan Ar-Rahman nama Ibrani. Karena itu, di antara keduanya digabungkan. Abu Ishaq mengatakan, pendapat ini tidak disukai. Al-Qurtubi mengatakan bahwa dalil yang menunjukkan bahwa lafaz Ar-Rahman mempunyai asal kata yaitu sebuah hadis yang diketengahkan oleh Imam Turmuzi dan dinilai sahih olehnya melalui Abdurrahman bin Auf yang menceritakan bahwa dia pernah mendengar Rasulullah bersabda Allah berfirman, Akulah Ar-Rahman, yang maha pemurah, aku telah menciptakan Rahim dan aku belahkan salah satu namaku buatnya. Maka barang siapa yang menghubungkannya, niscaya aku berhubungan, dekat dengannya dan barang siapa yang memutuskannya, niscaya aku putus, jauh, darinya. Al-Qurtubi mengatakan bahwa nas hadis ini mengandung istikak pengasalan kata, maka tidak ada maknanya untuk diperselisihkan dan dipertentangkan. Adapun orang-orang Arab ingkar terhadap nama Ar-Rahman karena kebodohan mereka terhadap Allah dan apa-apa yang diwajibkannya. Selanjutnya Al-Qurtubi mengatakan bahwa menurut pendapat lain lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim mempunyai makna yang sama, perihalnya sama dengan lafaz Natmana dan Nadim, menurut Abu Ubaid. Menurut pendapat yang lainnya lagi, sebuah isim yang berwazan falana tidak sama dengan yang berwazan failun, karena wazan falana hanya dilakukan untuk tujuan mubalagah fil, yang dimaksud misalnya seperti ucapan rajulun gadbanu ditujukan kepada seorang lelaki yang pemarah. Sedangkan wazan failun ada kalanya menunjukkan makna falil dan ada kalanya menunjukkan makna maful. Abu Ali Al-Farisi mengatakan bahwa Ar-Rahman adalah isim yang mengandung makna umum dipakai untuk semua jenis rahmat yang khusus dimiliki oleh Allah, sedangkan Ar-Rahim hanya dikhususkan buat orang-orang mukmin saja, seperti pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya, dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang beriman, Quran Surat Al-Ahzab, ayat 43. Ibnu Abbas mengatakan bahwa keduanya merupakan isim yang menunjukkan makna lemah lembut, sedangkan salah satu di antaranya lebih lembut daripada yang lainnya, yakni lebih kuat makna rahmatnya daripada yang lain.
Kemudian diriwayatkan dari Al-Khattabi dan lain-lainnya bahwa mereka merasa kesulitan dalam mengartikan sifat ini, dan mereka mengatakan barangkali makna yang dimaksud ialah lembut, sebagaimana pengertian yang terkandung di dalam sebuah hadis, yaitu, Abu Ali Al-Farisi mengatakan bahwa Ar-Rahman adalah isim yang mengandung makna umum dipakai untuk semua jenis rahmat yang khusus dimiliki oleh Allah, sedangkan Ar-Rahim hanya dikhususkan buat orang-orang mukmin saja, seperti pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya. Dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang beriman. Quran Surat Al-Ahzab, ayat 43. Ibnu Abbas mengatakan bahwa keduanya merupakan isim yang menunjukkan makna lemah lembut, sedangkan salah satu di antaranya lebih lembut daripada yang lainnya, yakni lebih kuat makna rahmatnya daripada yang lain. Kemudian diriwayatkan dari Al-Khattabi dan lain-lainnya bahwa mereka merasa kesulitan dalam mengartikan sifat ini, dan mereka mengatakan barangkali makna yang dimaksud ialah lembut, sebagaimana pengertian yang terkandung di dalam sebuah hadis, yaitu, sesungguhnya Allah Maha Lembut, Dia mencintai sikap lembut dalam semua perkara, dan Dia memberi kepada sikap yang lembut pahala yang tidak pernah Dia berikan kepada sikap yang kasar. Ibnu Mubarak mengatakan makna Rahman ialah, bila diminta memberi, sedangkan makna Ar-Rahim ialah, bila tidak diminta marah, sebagaimana pengertian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi dan Imam Ibnu Majah melalui hadis Abu Saleh Al-Farisi Al-Hauzi, dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang tidak pernah meminta kepada Allah, niscaya Allah murka terhadapnya. Ibnu Jarir mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami As-Siri Ibnu Yahya At-Tamimi, telah menceritakan kepada kami Utsman Ibnu Zufar yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Al-Azrami berkata sehubungan dengan makna Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman artinya Maha Pemurah kepada semua makhluk baik yang kafir ataupun yang mukmin, sedangkan Ar-Rahim Maha Penyayang kepada kaum mukmin. Mereka para ulama ahli tafsir, mengatakan, mengingat hal tersebut dinyatakan di dalam firman-Nya kemudian Dia beristiwa di atas Arasy, Dialah yang Maha Pemurah. Quran Surat Al-Furqan, ayat 59. Di dalam firman lainnya disebutkan pula, Tuhan yang Maha Pemurah bersemayam di atas Arsy. Quran Surat Taha, ayat 5. Allah menyebut nama Ar-Rahman untuk dirinya dalam peristiwa ini agar semua makhluk memperoleh kemurahan rahmat-Nya. Dalam ayat lain Allah telah berfirman, Dia mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Quran Surat Al-Isra, ayat 110. Dalam ayat lainnya lagi Allah telah berfirman, dan tanyakanlah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum kamu, adakah kami menentukan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Allah yang Maha Pemurah. Quran Surat Az-Zukhruf, ayat 45. Ketika Musailamah Al-Kadzab si pendusta, melancarkan provokasinya, dia menamakan dirinya dengan julukan, Rahmanul Yamamah. Maka Allah mendustakannya dan membuatnya terkenal dengan julukan Al-Kadzab, si pendusta, tidak sekali-kali ia disebut melainkan dengan panggilan Musailamah Al-Kadzab, sehingga dia dijadikan sebagai peribahasa dalam hal kedustaan di kalangan penduduk perkotaan dan penduduk perkampungan serta kalangan orang-orang Badui yang bertempat tinggal di Padang Sahara. Sebagian ulama menduga bahwa lafaz Ar-Rahim lebih balik daripada lafaz Ar-Rahman, karena lafaz Ar-Rahim dipakai sebagai kata penguat sifat, sedangkan suatu lafaz yang berfungsi sebagai taukid penguat tiada lain kecuali lafaz yang bermakna lebih kuat daripada lafaz yang dikukuhkan. Sebagai bantahannya dapat dikatakan bahwa dalam masalah ini subjeknya bukan termasuk ke dalam bab taukid, melainkan bab naat. Sifat dan apa yang mereka sebutkan tentangnya tidak wajib diakui. Berdasarkan ketentuan ini, maka lafaz Ar-Rahman tidak layak disandang selain Allah. Karena Dialah yang pertama kali menamakan dirinya Ar-Rahman hingga selainnya tidak boleh menyandang sifat ini, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam firman-Nya, katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai Asmaul Husna nama-nama yang terbaik. Quran Surat Al-Isra, ayat 110. Sesungguhnya Musailamah Al-Kadzab dari Yamamah secara kurang ajar berani menamakan dirinya dengan sebutan Ar-Rahman, hanya karena dia sesat, dan tiada yang mau mengikutinya kecuali hanya orang-orang sesat seperti dia. Adapun lafaz Ar-Rahim, maka Allah menyifati selain dirinya dengan sebutan ini, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya, sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran Surat At-Taubah, ayat 128.
Sebagaimana dia pun menyifatkan selainnya dengan sebagian dari asma-asmanya, seperti Fang dinyatakan di dalam firman-Nya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya, dengan perintah dan larangan, karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Quran Surat Al-Insan, ayat 2. Dapat disimpulkan bahwa sebagian dari asma-asma Allah ada yang dapat disandang oleh selainnya dan ada yang tidak boleh dijadikan nama selainnya, seperti lafaz Allah, Ar-Rahman, Ar-Razik, dan Al-Khalik serta lain-lainnya yang sejenis. Karena itulah dimulai dengan sebutan nama Allah, kemudian disifati dengan Ar-Rahman karena lafaz ini lebih khusus dan lebih makrifat daripada lafaz Ar-Rahim. Karena penyebutan nama pertama harus dilakukan dengan nama paling mulia, maka dalam urutannya diprioritaskan yang lebih khusus. Jika ditanyakan, bila lafaz Ar-Rahman lebih kuat mubalagahnya, mengapa lafaz Ar-Rahim juga disebut, padahal sudah cukup dengan menyebut Ar-Rahman saja? Telah diriwayatkan dari Atta Al-Khurasani yang maknanya sebagai berikut, mengingat ada yang menamakan dirinya dengan sebutan Ar-Rahman selain dia, maka didatangkanlah lafaz Ar-Rahim untuk membantah dugaan yang tidak benar itu, karena sesungguhnya tiada seorang pun yang berhak disifati dengan julukan Ar-Rahmanir Rahim kecuali hanya Allah semata. Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dari Atta, selanjutnya Ibnu Jarirlah yang mengulasnya. Tetapi sebagian dari kalangan mereka ada yang menduga bahwa orang-orang Arab pada mulanya tidak mengenal kata Ar-Rahman sebelum Allah memperkenalkan dirinya dengan sebutan itu melalui firman-Nya, katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Quran Surat Al-Isra, ayat 110. Karena itulah orang-orang kafir Quraisy di saat perjanjian Hudaybiyah dilaksanakan yaitu ketika Rasulullah bersabda, bolehkah aku menulis pada permulaan perjanjian kata Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, mereka mengatakan, kami tidak mengenal Ar-Rahman, tidak pula Ar-Rahim. Demikian menurut riwayat Imam Al-Bukhari. Sedangkan menurut riwayat lain, jawaban mereka adalah, kami tidak mengenal Ar-Rahman kecuali Rahman dari Yamamah, maksudnya Musailamah Al-Kadzab. Allah telah berfirman, dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kalian kepada yang Maha Rahman Pemurah, mereka menjawab, siapakah yang Maha Penyayang ini? Apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan kami, bersujud kepadanya, dan perintah sujud itu menambah mereka jauh dari iman. Al-Fat, ayat 60. Menurut pengertian lahiriahnya ingkar yang mereka lakukan itu hanya merupakan sikap membangkang, ingkar, dan kekerasan hati mereka dalam kekufuran. Karena sesungguhnya, telah ditemukan pada syair-syair jahiliyah mereka penyebutan Allah dengan istilah Ar-Rahman. Ibnu Jarir menyebutkan bahwa ada seseorang jahiliyah yang bodoh mengatakan syair berikut mengapa gadis itu tidak memukul menghardik untanya, bukankah tongkat Rahman Robku berada di tangan kanannya? Salamah Ibnu Judub At-Tahawi mengatakan dalam salah satu bait syairnya, kalian terlalu tergesa-gesa terhadap kami di saat kami tergesa-gesa terhadap kalian, padahal Tuhan yang Maha Pemurah tidak menghapus adanya akad, lalu talak putus hubungan. Mengatakan menceritakan kepada kami Abu Quraib, telah Ibnu Jarir bahwa telah menceritakan kepada kami Utsman Ibnu Said, telah menceritakan kepada kami Bisir Ibnu Imarah, telah menceritakan kepada kami Abu Rauk, dari Dahak, dari Abdullah Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Ar-Rahman adalah wazan falana dari lafaz Ar-Rahmah, dan ia termasuk kata-kata Arab. Ibnu Jarir mengatakan, Ar-Rahmanir Rahim artinya, yang maha lemah lembut lagi maha penyayang kepada orang yang dia suka merahmatinya, dan jauh lagi keras terhadap orang yang dia suka berlaku keras terhadapnya. Demikian pula semua asmanya, yakni, mempunyai makna yang sama, yakni Ibnu Jarir mengatakan pula, telah ceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Bashishar, telah menceritakan kepada kami Hamad Ibnu Masadah, dari Auf, dari Al-Hasan yang mengatakan bahwa Ar-Rahman adalah isim yang dilarang bagi selain dia menyandangnya. Hatim mengatakan, menceritakan kepada kami Abu Sa'id Yahya Ibnu Sa'id Al-Qatan, telah menceritakan kepada kami Zaid Ibnul Habab, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Tla Abul Asyab, dari Al-Hasan yang mengatakan bahwa Ar-Rahman adalah isim yang tiada seorang manusia pun mampu menyandangnya. Allah menamakan dirinya dengan isim ini. Di dalam hadis Ummu Salamah disebutkan bahwa Rasulullah memutus-mutuskan bacaannya dari suatu kalimat ke kalimat lain seperti berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maka sebagian dari kalangan ulama ada yang membacanya seperti bacaan di atas, mereka terdiri atas sejumlah ulama. Di antara mereka ada yang meneruskan bacaan basmalah dengan firman-Nya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
Menurut jumhur ulama, huruf mim dibaca kasroh hingga menjadi ar-rahimil hamdu, karena ada dua huruf sukun bertemu. Akan tetapi, Imam Kisai, meriwayatkan dari ulama Kufah dari sebagian orang-orang Arab, bahwa huruf mim dibaca fathah karena disambungkan dengan hamzah alhamdu. Mereka mengucapkannya ar-rahim alhamdulillahi, memindahkan harakat fathah hamzah alhamdu kepada huruf mim ar-rahim setelah disukunkan, sebagaimana dibaca demikian firman Allah alif lam mim. Allah, tiada Tuhan selain Dia. Ali Imran, ayat 1 dan ayat 2. Ibnu Atiyah mengatakan bahwa sepengetahuannya qiraah ini belum pernah ia dengar dari seorang pun. Demikianlah Sobat Cicit Cuit Channel, pembahasan tentang takwil kalimat Allah. Dari kitab Ibnu Katsir. Semoga pembahasan tadi dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan video-video di channel kami. Sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyajian materi. Kami mohon pamit, semoga hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.